Selamat datang kembali. Hari ini tanggal 31 Maret 2026. Kondisi market kripto saat ini sedang berada dalam masa observasi yang cukup intens. Kita melihat adanya pergerakan harga yang masih terjebak dalam rentang sempit di tengah ketidakpastian makroekonomi global. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, agar kita bisa memahami struktur pasar dengan lebih jernih. Penting untuk diingat bahwa seluruh konten dalam video ini bersifat edukasi dan analisa objektif. Segala bentuk keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masing-masing. Pastikan Anda selalu melakukan riset mandiri dan memahami profil resiko sebelum menentukan langkah dalam dunia aset digital. Menilik kalender ekonomi, kita akan menghadapi rangkaian data penting. Hari ini, ada rilis data produk domestik bruto Kanada dan JOLTS Job Openings dari Amerika Serikat. Namun, perhatian pasar akan tertuju pada awal April nanti, terutama rilis laporan non-farm payrolls dan tingkat pengangguran Amerika Serikat pada tanggal 3 April. Data ini sangat krusial karena akan memengaruhi ekspektasi kebijakan suku bunga ke depannya. Berita makro pertama datang dari Federal Reserve yang memberikan sinyal jeda pada kenaikan suku bunga. Keputusan ini diambil karena adanya kekhawatiran mengenai perlambatan ekonomi dan inflasi yang mulai melandai. Bagi pasar kripto, sinyal ini bisa memberikan ruang bernapas karena tekanan biaya pinjaman yang tinggi mulai berkurang. Sementara itu, di Eurozone, inflasi tercatat masih tinggi di angka 3,2%. Bank Sentral Eropa bahkan mempertimbangkan langkah pengetatan lebih lanjut. Ketidakpastian kebijakan ini seringkali memicu volatilitas jangka pendek, karena investor cenderung beralih ke aset yang lebih aman di tengah sentimen yang belum stabil. Kabar positif datang dari Tiongkok yang meluncurkan paket stimulus fiskal baru untuk mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi. Langkah ini diharapkan bisa mendorong likuiditas di pasar global. Seringkali adanya injeksi likuiditas seperti ini akan berdampak positif pada sentimen aset berisiko, termasuk Bitcoin, karena investor cenderung mencari peluang pertumbuhan baru. Indeks Fear and Greed saat ini berada di angka 25, yang menunjukkan sentimen dalam zona fear atau ketakutan. Secara psikologis, pelaku pasar masih cenderung berhati-hati, dan belum ada dorongan akumulasi besar-besaran. Zona fear ini seringkali menjadi tanda bahwa pasar sedang dalam fase konsolidasi atau wait and see yang cukup dalam. Melihat indikator Pi Cycle Top, harga Bitcoin saat ini berada di angka $66.700, jauh di bawah rata-rata, yang menandakan puncak pasar di angka $196.000. Secara teknis, ini menunjukkan bahwa kita belum berada dalam fase euforia atau puncak siklus, yang biasanya ditandai dengan persilangan garis indikator. Fuel multiple ada di angka 0,81. Indikator ini mengukur profitabilitas para penambang Bitcoin. Dengan angka ini, kita masih berada di fase yang cukup sehat, di mana tekanan jual dari para penambang masih dalam batas wajar dan belum menunjukkan kondisi jenuh beli yang ekstrim. Jika kita mengamati lebih dari 30 indikator siklus pasar, saat ini belum ada satupun yang memberikan sinyal peringatan atau hit untuk fase distribusi puncak. Indikator seperti MVRV Z-Score dan AHR 999 masih menunjukkan posisi yang masih sangat jauh dari nilai target atau zona overvalued. Sekian ulasan market kita hari ini. Perlu ditekankan kembali bahwa seluruh materi yang disampaikan murni untuk tujuan edukasi dan analisa objektif. Jangan pernah menggunakan modal yang Anda tidak siap untuk kehilangannya. Sampai jumpa di analisa berikutnya.